Yo guys, balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya, gue akan menginfokan seputaran Bitcoin, Ethereum, BNB, dan mungkin Polkadot ya guys ya. Polkadot juga masuk untuk video kali ini. Jadi langsung aja ke inti videonya ya. Jadi ini pergerakan Bitcoin masih seperti yang kemarin terakhir saya update, dia membentuk bull flag pattern ya teman-teman ya di sini ya. Ini adalah resistennya berapa kali ya teman-teman ya, ini saya gedein aja. Berapa kali nih nggak mampu ditembus ya garis putih resisten ini, dan ini adalah supportnya ya teman-teman ya. Dari si pola bull flag pattern ini sendiri. Oke, dan akhirnya dia mampu ya teman-teman ngebreak di resisten garis putih ini ya teman-teman, dari pola bull flag patternnya dan juga resisten yang ada di area $62.000 untuk si Bitcoin ya. Jadi masih sama aja untuk target-target kenaikannya teman-teman ya. Ya, jadi masih sama aja untuk target kenaikannya. Kalau kita alihin ya teman-teman ke bawahnya, terakhir dia pullback ya teman-teman, masih kisaran 63.000 something sampai $64.000 ya teman-teman. Itu adalah target dari kenaikannya si Bitcoin jangka pendeknya ya. Jadi masih 63.200-an dolar sampai 64 ribuan something ya untuk si Bitcoin jangka pendeknya. Oke, masih saya lihat potensi untuk Bitcoin ya setidaknya masih bisa up lah ke 63, 64 sekian gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat dari pergerakannya seperti ini gitu ya. Tapi juga harus berhati-hati skenario lain ya teman-teman. Kalau misalkan di sini itu seperti membentuk double top di sini. Ini adalah top 1 dan ini adalah top 2. Ya teman-teman, kita bisa lihat nih double top. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa ngebreak dari 62.800-an kisaran-kisaran ini, itu dia nggak mampu ngebreak lebih tinggi ya teman-teman, dia berpotensi membentuk double top. Kalau benar-benar confirm untuk double top, arah penurunannya ke kisaran berapa? $58.000 dan bawahnya lagi di kisaran $56.000 ya. Kalau misalkan memang benar-benar terkonfirmasi untuk dia yang namanya double top ya teman-teman. Jadi itu target penurunannya di $58.000 dan $56.000 ya. Itu untuk jangka pendeknya si Bitcoin. Jadi kita juga sambil menunggu untuk si ETF diresmikan ya. Apakah bakalan terjadi koreksi yang lumayan atau kecil aja atau malah ngedam gitu ya. Kalau ngedam ya sama aja seperti diskusi yang kemarin sudah saya infokan di video saya yang kemarin ya teman-teman ya. Jadi bisa saja kalau pengulangan seperti bulan September kemarin itu dia bisa drop ya ke garis titik-titik ini ya, putus-putus ini dari pola ascending channelnya teman-teman ya. Jadi ini adalah garis tengah, yaitu merupakan garis support juga ya dari pola ascending channel. Jadi kalau misalkan dia tiba-tiba drop ya teman-teman, drop ke sini ya langsung tiba-tiba itu kisaran berapa? 52 ribuan dolar teman-teman ya. Jadi masih sangat mungkin sekali kalau tiba-tiba ngedrop ke kisaran 52 ribu dolar ya. Kalau misalkan terjadi pengulangan seperti September kemarin ya. Jadi biasanya kan kalau misalkan terjadi seperti itu ya A, B, C correction gitu kan, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya, kurang lebihnya ya. Jadi tetap waspada lah kondisi-kondisi sekarang ini ya. Mungkin kalau yang masih berani open posisi ya silahkan aja ya. Tetap harus Dior ya teman-teman ya. Kemudian juga mungkin take profitnya nggak terlalu besar gainnya ya. Kalau mungkin hari ini yang maksa-maksa masuk ya teman-teman, mungkin ambil gain persentase profitnya nggak bisa terlalu besar ya, karena memang udah bener-bener wait and see sekali gitu ya teman-teman ya. Itu tadi target jangka pendeknya untuk si Bitcoin ya, target-target resisten dan supportnya. Oke. Kemudian kita lihat dari Bitcoin Dominance juga ya. Dia emang potensi double top dan akhirnya dia retest lagi nih di resistennya, yaitu di 46,7 ya. Jadi next resist kalau dia mampu lebih tinggi lagi kisaran 47,4 dan kemudian di 48,18 dan di 49,2 sekitar itu teman-teman ya. Jadi ada 3 target resisten lebih atas lagi dari Bitcoin Dominance. Jadi kalau misalkan kita masih lihat penguatan terhadap dominasi si Bitcoin atau Bitcoin Dominance, berarti ya belum ETH season, apalagi alt season, berarti masih jauh. Jadi itu untuk si Bitcoin Dominance ya. Jadi semakin dia kenceng ya teman-teman, rilis semakin kenceng seperti ini ya, altcoinnya ya memble gitu. Cuman beberapa koin aja yang mungkin pas kena pump ya teman-teman, pas kena pump ya bisa ngikutin alur Bitcoin gitu. Tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba Bitcoin ngedrop, wah ya kalian bisa bayangin lah ya, altcoinnya masih naiknya dikit-dikit tapi sekali kehajar nanti mungkin bisa lumayan dalam. Oh, ini versi rupiahnya ya teman-teman ya. Dia memang targetnya ya, dia sudah ngebreak dan target terdekat itu kisaran berapa? 885 jutaan. Next lagi di 900 juta teman-teman. Jadi ini ada 2 resisten
next target dari si Bitcoin versi rupiah ya teman-teman. Kalau misalkan dia mampu ngebreak dari area tertinggi terakhirnya itu kisaran 877 jutaan. Oke, jadi ini adalah dua resisten atau target jangka pendeknya dari si Bitcoin. Oke, dan ATH-nya ya, kalau misalkan dia bisa ngebreak ya probabilitasnya bisa aja dia retest kembali untuk ATH-nya di kisaran 955 jutaan. Oke, untuk si Bitcoin-nya ya, karena misalkan kita bisa lihat juga untuk dominasi Bitcoin juga masih kenceng ya. Jadi bukanlah hal yang mustahil kalau misalkan pun Bitcoin hit ke atau ngetes kisaran ATH sebelumnya ya. Jadi yang jadi pertanyaan kan kita wanti-wanti buat yang trading altcoin-nya gitu kan, altcoin gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan buat kalian yang nge-tradingin Bitcoin mungkin lebih agak santuy gitu ya dibandingin yang tradingin altcoin atau alternatif koin-koin lain selain Bitcoin. Oke, next saya bahas untuk DOT dulu deh teman-teman ya, Polkadot. Nah ini teman-teman ya, Polkadot time frame 4 jamnya ya, dia cakep banget sih ya. Price actionnya kita bisa lihat di sini membentuk seperti bull flag pattern, kemudian boom ya teman-teman ya sempet sampai 627 ribuan dan kemudian dia drop lagi membentuk seperti descending channel teman-teman ya, seperti descending channel ya, walaupun dia udah pullback di bawah EMA 34 ataupun support yang terbentuk dari descending channel ini sendiri ya teman-teman. Cuman langsung reboundnya cepet ya teman-teman, ini diserok akhirnya dia breakout teman-teman ya, ngebreak dari resisten descending channel ini. Jadi next target ya teman-teman pasti di tertinggi terakhir ya, itu kisaran 627 ribu ya, lebih tingginya lagi kisaran 637 ribuan, dan next target di 679, dan di ATH terakhirnya ya teman-teman, di ATH-nya itu kisaran 720 ribuan ya untuk si DOT atau Polkadot ini sendiri ya. Jadi memang sewaktu GBTC waktu itu ya teman-teman di sini ya, itu memang untuk si Polkadot ini udah murah banget ya, kisaran 150 ribuan ya. Jadi waktu itu saya sempat bahas juga Polkadot kalau di bawah 200 ribu ya, di bawah 200 ribu rupiah itu Polkadot udah sangat-sangat murah ya. Itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian beli koin Polkadot gitu ya. Cuman itu aja saya juga nggak paksain buat kalian beli ya, silahkan kalian dior kembali. Cuman rekomendasi saya sih waktu itu Polkadot di bawah 200 ribu silahkan beli gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin cicil beli di beberapa support dan lain sebagainya ya. Intinya di bawah 200 ribu dan sekarang udah boom sampai 600 ribu ya. Jadi profitnya udah berapa persen tuh ya kan. Mungkin masih ada juga yang nontonin video saya semenjak dari GBTC sampai hari ini ya. Jadi ya kisaran-kisaran 190 ribuan lah di sini ya teman-teman. Sampai posisi tertinggi terakhir itu 627 ribuan ya. Udah sekitar 224% teman-teman. Ya, profitnya udah sampai 224% itu dari Juli. Ya, Juli, Juni, Agustus, September, Oktober, udah kurang lebih 4 bulan dapetin 224%-an dari satu koin yaitu Polkadot ya, teman-teman. Kalau misalkan pun masih hold dari semenjak GBTC ini sendiri. Oke. Jadi saya ucapin selamat sekali lagi ya yang masih ya diamond hand lah teman-teman ya dari semenjak GBTC kemarin itu. Ya mungkin nanti kalau misalkan dia masih bisa rally ke beberapa titik resistannya ini ya, ngetes dulu teman-teman. Kemudian Bitcoinnya drop ya, ABC correction ya, mungkin sekali kalau saya lihat ya teman-teman untuk si DOT atau Polkadot ini misalkan dia sampai sini lah ya. Kemudian ABC correction ya. Ya, jadi mungkin aja ya kisaran balik lagi ke kisaran 400 ribuan ya, 350 ribuan gitu ya teman-teman. Jadi masih sangat mungkin aja buat kalian dapat kesempatan sekali lagi buat beli DOT yang lumayan lebih murah lagi gitu ya teman-teman ya. Tapi ini belum pasti terjadi ya teman-teman. Jadi buat yang mau ngantri di kisaran itu ya silahkan aja nanti. Kalau misalkan market drop ya teman-teman, ngantri di kisaran itu. Apalagi nanti buat kalian juga mungkin udah tahu ya, tapering itu bakal dilakukan di pertengahan November. Jadi ya bukanlah hal yang tidak mungkin ya kalau misalkan DOT bisa balik lagi ke area sekitar itu. Karena misalkan kita lihat juga area itu adalah menjadi area support yang lumayan ya teman-teman ya. Ya, beberapa kali menjadi support dan resisten ya. Jadi ini sudah hampir mendekati ya. Ini udah berapa kali retest, ini juga retest. Jadi kisaran-kisaran 350 ribuan lah ya teman-teman, kisaran 350 ribuan sampai 400 ribu itu adalah area yang masih mungkin sekali untuk digapai oleh si Polkadot kalau misalkan memang marketnya ngedam ya teman-teman, ngedam atau koreksi yang lumayan dalam. Nah, jadi itu kemungkinan Polkadot jangka pendeknya, dan mungkin beberapa bulan depan gitu ya teman-teman ya, waktu tapering ya saya udah infokan ya. Dan untuk yang
nanyain support terdekat untuk si dot ini sendiri ya teman-teman, pasti di kisaran-kisaran 580 ribu 584 ribuan ya, kisaran-kisaran itu ya di EMA 21 dan 34 itu di kisaran-kisaran 567 ribuan. Jadi ada dua support terdekat untuk si Polkadot jangka pendeknya di situ ya teman-teman ya. Udah saya infokan yang nanyain support terdekat di berapa gitu ya. Tetap aja harus berhati-hati, money manajemennya tetap dikelola dengan baik ya teman-teman untuk trading altcoin posisi sekarang. Oke, next kita bahas untuk BNB yang sudah mau dekat dengan burn-nya ya. Jadi memang kita bisa lihat BNB ini potensi sekali ya teman-teman untuk menetes lagi tertinggi terakhir itu kisaran 6.700-an sekian, hampir 6,8 juta ya. Jadi sangat mungkin untuk si BNB ngetes area situ kembali gitu ya teman-teman, untuk jangka pendeknya lah mungkin ya teman-teman untuk si BNB. Dan next target masih aja sama ya teman-teman, kisaran-kisaran 7,2 ya, dan tertinggi terakhir itu di kisaran 7.400-an, hampir 7,5 juta ya. Jadi ada beberapa PR untuk si BNB, ataupun yang lebih bawahnya lagi kita ambil di 7 juta teman-teman. Nah di sini ini ada beberapa titik resisten untuk si BNB yang masih mungkin digapai. Sekali lagi saya reminder ya teman-teman. Jadi untuk support terdekat masih di kisaran-kisaran 6,4 jutaan ya teman-teman di sini. Ya. Saya copy aja. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini 6,4 jutaan untuk support terdekat si BNB gitu. Ya, support terdekat di si BNB di kisaran 6,4 jutaan sekian gitu ya. Kemudian yang lebih bawahnya lagi di kisaran-kisaran berapa, Bro ya? Di kisaran-kisaran ini juga bisa teman-teman ya di sini. Yaitu di 6 juta rupiah. Ya, lebih bawahnya lagi itu kisaran berapa? 5,8 dan lebih bawahnya lagi 55, 56 gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu untuk support dan resisten untuk si BNB ya. Jadi masih sangat mungkin sekali kalau misalkan dia sudah up ya, teman-teman, kemudian retest kembali, up lagi ya, di sini sempat retest ya, teman-teman ya. Ataupun kita lihat di sini double top, teman-teman ya, nih. Ya, jadi up seperti ini, dia double top ya, retest aja ya teman-teman sampai sini ya, tuh sampai sini kemudian up lagi ya. Jadi yang perlu diwaspadai memang kembali lagi di resisten di kisaran 6,7 6,8 ini ya. Jadi dia potensi setelah membentuk double top kemudian dia rebound kembali ya, probabilitasnya cukup besar untuk membentuk triple top ya teman-teman. Triple top ya bisa balik lagi ke kisaran 5,5 5,6 gitu ya. Itu yang harus diwaspadai. Tapi kalau misalkan dia mampu ngebreak dari triple top ini ya, OTW ke beberapa resisten atasnya ini. Gitu teman-teman ya. Jadi tentuin aja, kembali lagi tentukan untuk kalian mau yang namanya take profit di area berapa. Kalau misalkan yang trading harian gitu ya teman-teman, atau jangka pendeknya sekali gitu ya, yang udah beli-beli mungkin di kisaran 6 juta ke atas ya, 6,1, 6 juta, 6,2, 6,4 gitu ya teman-teman. Mendingan di take profit lah, belum waktunya untuk hold jangka panjang. Oke, next yang terakhir saya bahas untuk si Ethereum ya. Untuk si Ethereum juga dia pullbacknya lebih dalam ini teman-teman ya. Tuh ya. Jadi mungkin kemarin yang udah ada iseng-iseng untuk beli ya, Ethereum di kisaran 51.500-an sekian ya. Wah, sekarang udah cuan lumayan gitu ya. Karena kenapa? Di sini beberapa kali ya teman-teman, beberapa kali di sini menjadi titik resisten. Ya teman-teman, di sini beberapa kali menjadi titik resisten nih. Tuh, berapa kali menjadi titik resisten teman-teman. Ya, untuk si Ethereum. Jadi, kita bisa lihat di sini ternyata dia diserok langsung ya teman-teman di kisaran ini. Ya, sama aja tuh. Tuh teman-teman ya, menjadi resisten ya. Oke. Jadi next lagi ya, terdekatnya ini masih menjadi support terdekat untuk si Ethereum ya. Kalau support lebih atas lagi kisaran-kisaran 52.900-an. Resistannya terdekat di 55.400-an teman-teman ya. Next target di kisaran-kisaran 56 sampai 57 juta rupiah ya. Dan mungkin kalau misalkan dia mampu ngebreak ya teman-teman, lebih tingginya 60 juta, 62 dan 64 juta ya adalah ETH atau Ethereum ini sendiri ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya infokan untuk si beberapa koin ya, Ethereum, BNB, Polkadot dan Bitcoin. Semoga kalian bisa terbantu lah dengan adanya video ini. Kalian bisa dior kembali, analisa kembali ya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.